Jadi di sini saya Arista ingin menjelaskan tentang mengenai strategi bisnis digital oleh Kava Agency. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang isi apa saja dari pembahasan ini. Yang pertama, pengertian, lalu ada saluran digital itu apa aja sih, terus lalu kemudian ada analisis strategi SWOT, lalu ada strategi untuk SMEs. Mari kita lanjut saja. Jadi pengertian dari strategi bisnis digital ini apa aja sih? Jadi strategi bisnis digital ini adalah rencana yang dirancang untuk mengintegrasikan teknologi untuk bisnis dalam baik dari operasional, marketing, atau mungkin database ya. Jadi tujuannya ini adalah untuk mencapai tujuan bisnis dan mengoptimalkan proses bisnis. Jadi, selanjutnya adalah tahapan strategi. Apa aja sih tahapan strateginya? Di sini kita bisa lihat bahwa ada analisis situasi kemudian setelah dianalisis situasinya, kita bisa menentukan tujuannya itu apa. Lalu setelah menentukan tujuan, kita bisa segmentasi nih. Kita melakukan profiling dengan pelanggan. Bagaimana sih background pelanggan tersebut? Terus mungkin kita bisa mensegmentasi target pelanggan kita, target marketnya siapa, target kliennya siapa, target customer-nya siapa. Jadi kita bisa lebih memetakan siapa saja yang akan menjadi calon customer kita. Lalu setelah itu kita bisa memilih kanal digital. Jadi kayak kita milih nih, misal target pasar kita adalah masyarakat menengah ke bawah, maka mungkin kita bisa berbisnis online di e-commerce seperti itu. Atau mungkin kita bisa eh, berbisnis membuka website dengan standar target market kita adalah standar internasional. Jadi membuka website adalah sebuah platform atau kanal digital yang lebih efektif ketika target marketnya itu adalah pasar internasional. Jadi kita sudah memiliki seperti portofolio dan kita secara biaya administrasi lebih murah karena kita tidak ada tambahan biaya administrasi atau kayak potongan fee yang gimana ketika kita mendaftarkan ke kanal desain seperti e-commerce Shopee, TikTok ataupun Tokopedia, kita mesti kena charge dari setiap order itu pasti kena charge. Jadi mungkin akan lebih memaksimalkan optimasi dari transaksi ketika menggunakan website. Apalagi transaksi berbasis internasional, itu akan mungkin sangat menguntungkan di para pelaku bisnis. Lalu ada pembuatan konten. Tentunya pembuatan konten ini sangat membantu memvisualisasikan bisnis kita. Jadi dari segi produk, bisnis, terus marketing, dan lain sebagainya, eh, pembuatan konten akan lebih sangat efektif untuk visualisasi bisnis kita. Lalu selanjutnya ada strategi pemasaran, lalu ada implementasi teknologi, ukuran dan analisis, lalu ada penyesuaian dan optimisasi keamanan dan kepatuhan pengembangan kapabilitas. Lanjut saja kita ke materi berikutnya. Tadi ada strategi saluran digital. Di sini ada pilihan situs. Dan di sini kita ada pilihan bagaimana sih strategi saluran digital untuk marketing. Kita mungkin bisa menggunakan marketingnya melalui situs web. Jadi situs web di sini yang memungkinkan dalam strategi pemasaran menggunakan situs web itu tidak hanya produk-produk bisnis produk saja, tetapi juga kayak self branding, yang dimana kita bisa menginputkan dalam situs web ini adalah karya-karya kita, portofolio kita, kita jual mungkin suatu produk, tapi basis yang basis situs web. Jadi membuka em, jadi kita hanya memiliki website yang dimana itu khusus untuk toko kita sendiri atau untuk brand kita sendiri seperti itu. Lalu ada email marketing ya tentunya, karena ini adalah marketing melalui digitalisasi. Jadi
kemudian ada pasti yang sangat common di para bisnis muda yang baru saja merintis, pasti mereka menggunakan strategi marketingnya menggunakan media sosial. Lalu ada SEO itu em, untuk penelusuran organik yang tidak berbayar. Jadi kita menggunakan penelusuran organik secara manual. Lalu kalau ingin lebih upgrade lagi nih, ada SEM. Lalu ada iklan bergambar, lalu juga ada pemasaran influencer. Di sini kita bisa lihat bagaimana komponen-komponen ini akan menjadi strategi saluran bisnis kita. Next. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Apa aja sih SWOT itu? SWOT ini adalah eh, singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, and Threat. Oke, kita bisa kupas tuntas apa aja sih SWOT ini. Nah, ini ada penjelasannya. SWOT itu kayak kekuatan. Apa sih yang menjadi kekuatan dari bisnis kita ini? Keunggulannya apa? Apa aja? Sebutin. Misal, eh, keunggulannya adalah kita bisa shipping internasional, bahkan secara free, gratis, kayak gitu. Nah, jadi selanjutnya adalah kelemahan. Jadi ini adalah kebalikan dari kekuatannya tadi. Jadi eh, kelemahannya apa sih? Dari bisnis saya ini mungkin kalau tadi kekuatannya adalah bisa shipping internasional secara gratis, kelemahannya adalah gak semua metode shipping kita bisa lakukan. Jadi mungkin hanya terbatas saja shippingnya menggunakan mungkin hanya di HL, mungkin untuk ke beberapa negara yang belum ada layanan HL ini mungkin akan lebih sangat terbatas untuk bisa menjangkau bisnis kita. Lalu ada opportunities peluang. Apa sih peluangnya? Eh, lalu ada opportunities peluang. Apa aja sih peluangnya? Mungkin peluangnya adalah target. Lalu ada opportunities peluang. Apa aja sih peluangnya? Mungkin bisnis kita ini lagi sedang tren. Jadi pasarnya sangat luas dan tingkat kebutuhannya sangat tinggi. Makanya itu akan menjadi peluang. Lalu ada ancaman. Mungkin bisa jadi banyak sekali bisnis yang seperti kita ini di luar sana dan itu mungkin sudah berjamburan. Jadi tingkat persaingannya sangat-sangat sengit. Nah, baik kemudian kita lanjut ke materi berikutnya. Mengapa SMEs membutuhkan strategi bisnis? Yang pertama, yaitu alasannya adalah peningkatan kekuatan. Memiliki strategi bisnis yang jelas dapat membantu meningkatkan keuntungan usaha. Jadi, kita bisa mengoptimalkan biaya pendapatan dan mengurangi eh, biaya-biaya lainnya yang harus kita keluarkan. Dan ada perluasan jaringan. Strategi bisnis yang efektif dapat membantu Anda memperluas jaringan bisnis. Jadi kalau strategi bisnisnya tepat, ini akan ada kemungkinan untuk memperluas jaringan kita, menjangkau pasar yang lebih besar lagi, men- menjangkau pasar yang lebih luas lagi, dan mendapat pendapatan yang lebih besar lagi. Jadi, lalu kemudian ada peningkatan efisiensi. Strategi bisnis yang baik dapat membantu Anda meningkatkan efisiensi operasional, sehingga Anda dapat menghasilkan lebih banyak hasil dengan waktu yang dan sumber daya yang lebih sedikit. Jadi kita bisa optimalkan nih proses operasionalnya, baik dari proses produksi ataupun distribusi ataupun mungkin baik operasionalnya itu sendiri. Nah, kemudian ada implementasi dan evaluasi strategi bisnis. Di sini implementasinya itu kita bisa terus-menerus menggunakan value bisnis hingga keputusan yang kita buat itu berhasil atau workout. Jadi, eh, semua strategi yang kita jalankan itu bisa terus-menerus digunakan dan dikembangkan. Dan di sini juga tidak hanya menjual barang, tapi kita juga bisa belajar apa aja strategi bisnis yang
workout buat kita yang benar-benar punya kualitas dan bisa diimplementasikan ke bisnis lainnya. Lalu yang kedua adalah evaluasi dan penyesuaian. Setelah menerapkan target bisnis sesuai keputusan yang kita tetapkan, kita bisa terus menerus nih mengevaluasi dan menyesuaikan, mendevelop strategi bisnisnya yang dari awalnya hanya mungkin kita mau melakukan pemasaran di sosial media, terus berikutnya kita bisa evaluasi lagi eh, konten apa sih yang menarik ya, yang benar-benar bisa menarik calon klien sehingga dari konten tersebut kita memiliki pemasukan yang meningkat supaya akun bisnis kita di sosial media itu bisa berkembang dan bisnis kita bisa menjangkau pasar yang luas. Lalu eh, ada tim karyawan dari semua strategi bisnis kita ini yang kita putuskan, kita rencanakan, kita buat strategi dan kita buat analisa. Pasti ada tim di balik itu semua. Kita bisa melakukan implementasi, evaluasi, meeting setiap minggunya dengan para tim karyawan yang mungkin em, kalau dia punya kalau dia punya toko fisik kita bisa sebut saja operasionalnya, operasional experience-nya mereka tuh kayak gimana di lapangannya tuh, kebanyakan customer itu pilihnya yang apa, suka apa, pilihnya kebanyakan kebanyakan pilihnya apa. Jadi misal produk unggulannya itu apa, jadi produk unggulannya itu apa, dan mungkin ada dari beberapa experience yang kita bisa belajar bahwa kan sih kita belajar tentang customer behavior-nya dan mungkin dari experience di lapangan itu kita bisa belajar gimana sih perilaku para customer itu, patternnya apa aja, dan kita bisa tetapkan itu untuk meninjau, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi bisnis kita ke depannya nanti. Jadi dengan tiga elemen ini kita bisa dengan tiga elemen ini kita yakin dan bisa bahwa kita akan bisa mengembangkan bisnis kita untuk menjadi lebih dan lebih lagi, untuk menjadi bisnis yang lebih besar lagi, atau menjangkau customer yang lebih luas. Nah, sekian dari saya, materi dari bisnis konsultan. See you next time.